Oke, halo Pak, saya Hevi. Senang sekali bisa bertemu Pak Teguh pagi hari ini. Sehat Pak? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan Mbak Hevi juga ya. Iya, amin. Alhamdulillah. Ini selamat datang di kantor Ditjen Dukcapil Kemendagri. Ya beginilah kita, kantor kecil tapi dari sinilah database pendudukan yang begitu strategis kita kelola. Wah, luar biasa. Kecil-kecil cabai rawit nih Pak ya. Insya Allah support-nya, mendukungnya, dan ini ruang saya nih. Jadi silahkan nanti masuk. Baik, terima kasih Pak. Halo Pak. Alhamdulillah ketemu lagi. Habis ini kita akan ngobrol dan berbincang ringan gitu ya Pak, tapi bahasannya lumayan berat. Ngobrol ringan, bahasannya berat. Tentang data pemilu Tentang data pemilu, iya. Mungkin di sini ya. Baik. Ini ruang kerja saya nih, pintu rahasia. Oh, ada pintunya di sini Pak. Oke, siap. Kita ngobrol di sini. Halo teman-teman Dream dan Diadona, senang banget rasanya bisa ketemu lagi nih. Kali ini bersama aku Hevi Zil Umami. Yang kali ini seperti biasa kita pasti akan ngobrol dengan para figur hebat dan inspiratif gitu ya. Maka figur kita yang akan kita ajak ngobrol kali ini nggak kalah inspiratif dan akan memberikan banyak insight gitu bagi kita. Kita langsung sambut aja, ini dia Pak Teguh Setiabudi sebagai Dirjen Dukcapil ya Pak ya. Selamat pagi Pak Teguh, apa kabar? Selamat pagi Mbak Hevi, alhamdulillah baik nih. Baik, alhamdulillah, sehat-sehat ya Pak ya? Ya, sama-sama, mudah-mudahan Mbak Hevi sehat ya. Amin, alhamdulillah Pak. Pak, kalau kita bicara yang sekarang ini kan isu yang paling hangat sepertinya tentang pemilu ya Pak? Betul, tahun 2024 tahun politik. Tahun politik, benar. Kita baru saja juga menyaksikan debat Capres dan Cawapres juga ya Pak, yang sangat hangat dan cukup panas gitu kita melihatnya, baik di sosial media dan di sehari-hari juga banyak yang ngobrolin gitu Pak tentang itu. Betul Mbak Hevi, betul. Iya, dalam kaitan tentang itu tentu sepertinya Dukcapil juga punya peran yang sangat-sangat penting ya Pak. Dalam hal data kependudukan. Dalam hal data kependudukan. Nah itu yang saya mau tanyakan ke Pak Teguh nih Pak. Pertanyaan pertama saya, yang paling vital sepertinya dalam pemilu kan adalah DPT ya Pak, daftar pemilih tetap gitu. Sementara isu yang sering menjadi sorotan dan mungkin isunya juga berulang ya Pak setiap pemilu ini, jadi isu yang hangat gitu untuk kita obrolkan tentang keakuratan data pemilih begitu Pak. Nah bagaimana sekarang peran Dukcapil untuk menyikapi atau menyiapkan data kependudukan yang akurat untuk DPT tersebut Pak? Jadi gini Mbak Hevi, dalam rangka mendukung pemilu 2024, khususnya yang terkait dengan penyiapan data kependudukan sebagai basis data dari DPT, ini juga sesuai dengan amanat Undang-Undang 24 tahun 2013, khususnya dalam pasal 58 ayat 4. Kementerian Dalam Negeri itu sudah menyerahkan yang pertama DAK2. Apa itu DAK2? Adalah data agregat kependudukan per kecamatan. Jadi DAK2 ini telah diserahkan kepada KPU pada tanggal 14 Oktober tahun 2022. Sebanyak 275.361.267 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 138.999.996 jiwa dan untuk perempuan sebanyak 136.361.231 jiwa. Dan data kependudukan ini adalah jumlah kependudukan per kecamatan yang digunakan untuk menentukan daerah pemilihan. Jadi DAK2 ini bersumber dari data kependudukan tentu saja yang juga sudah diverifikasi, sudah divalidasi oleh Kementerian Negeri, jadi melalui SIAP-nya pun SIAP terpusat, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Pusat, dan juga diperkuat dengan ketentuan adanya proses perekaman KTPR. Insya Allah valid, insya Allah
sudah melalui berbagai mekanisme yang memang ditetapkan. Oke, berarti tentu saja Dukcapil ini melalui tahap-tahap yang kredibilitas dan akurat gitu ya Pak ya? Ini adalah DAK2-nya, data agregat kependudukan per kecamatan. Di samping DAK2, Kementerian Negeri juga sudah menyerahkan DP4. Data DP4 telah diserahkan kepada KPU pada tanggal 14 Desember tahun 2022 sebanyak 204.656.053 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 102.181.591 jiwa dan perempuan sebanyak 102.474.462 jiwa. Dan jadi DP4 ini dijadikan basis dasar untuk daftar pemilih. Dan data ini juga bersumber dari data pendudukan yang telah diverifikasi, yang telah divalidasi oleh Kementerian Dalam Negeri melalui sistem informasi administrasi kependudukan terpusat. Jadi sudah tidak lagi terdistribusi ke seluruh daerah, tapi sekarang SIAK kita adalah SIAK yang terpusat. Kemudian juga sudah diupdate dan disesuaikan dengan peristiwa kependudukan. Apa itu misalnya? Misalnya adalah kematian, pindah, datang, dan juga perekaman KTPL sampai dengan bulan Desember tahun 2002. Dan kita update sampai nanti mereka-mereka yang berusia 17 tahun pada tanggal 14 Februari tahun 2024 yang merupakan hari H dari pemilu itu. Oke. Baik, wah luar biasa banget penjelasan dari Pak Teguh. Tadi Bapak menyinggung tentang misalnya ada data yang ganda begitu ya Pak, yang misalnya ada data yang tidak terupdate, ada seseorang yang sudah meninggal tapi namanya masih ada gitu di DPT. Terkait juga tentang masalah isu-isu, sebenarnya isu klasik ya Pak kalau menjelang pemilu. Menurut Bapak Teguh selaku dari Dukcapil nih, kenapa sih Pak hal itu tuh selalu ada gitu, dan bagaimana Dukcapil mengurangi terjadinya ada data ganda gitu Pak? Ya memang isu-isu yang lama sering lagi diungkap menjelang pemilu atau pilkada. Ini hal yang biasa terjadi, yang kadang-kadang itu tidaklah betul. Oleh karena itulah, sejak awal Mbak Hevi, kami sudah memerintahkan kepada seluruh kepala dinas Dukcapil, baik provinsi maupun seluruh kabupaten dan kota. Untuk apa? Agar mereka lebih hati-hati dalam mengelola data kependudukan. Misalnya, lebih hati-hati dalam entry data. Kemudian lebih cermat dalam melakukan perekaman. Juga pastinya, yang sering muncul adalah juga bagaimana jajaran dinas Dukcapil juga harus memusnahkan belangko-belangko KTPL yang sudah rusak, yang sudah tidak terpakai lagi. Karena ini sering menjadi isu. Ditemukan sekian karung KTPL bekas berceceran. Nah, ini kami sudah sampaikan. Tidak usah menunggu banyak baru dimusnahkan. Tiap hari dimusnahkan dan tidak perlu itu di-upload di medsos. Lakukan saja. Belangko-belangko yang sudah rusak, yang tidak terpakai, dimusnahkan untuk menghindari hal-hal yang katakanlah tidak kita inginkan. Kemudian juga pastinya kami juga sudah meminta kepada jajaran Dukcapil di daerah untuk melakukan mitigasi terkait bagaimana kesiapan Dukcapil dalam rangka mensukseskan pemilu itu. Oke. Baik, wah luar biasa. Berarti dilakukan pelan-pelan tapi yang konsisten gitu ya Pak, mengenai yang pemusnahan IKTP yang lama, daftar yang lama begitu. Dalam hal ini, Evi, Kemendagri bersama KPU terus bersinergi, terus berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah data pemilih. Tentu saja kita siap sesuai dengan katakanlah permintaan atau sesuai dengan katakanlah secara periodik, dan pastinya kami melakukan itu juga sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri. Sehingga insya Allah masalah-masalah yang sering terjadi di masa-masa lalu mudah-mudahan tidak terjadi lagi pada masa sekarang ini. Amin. Selalu ada perbaikan gitu ya Pak ya? Pastinya ya, kita lakukan perbaikan
dan pembenahan secara komprehensif. Oke, baik Pak. Lantas Pak, terkait juga pemilih gitu ya, yang dalam rangka menyukseskan gitu kan Pak ya pemilunya. Kita bicara tentang sekarang generasi Gen Z nih Pak. Yeah. Nah mungkin banyak teman-teman kita, adik-adik kita yang ini adalah kali pertama nih Pak mereka memilih bisa ikut pemilu. Tapi kondisinya mereka mungkin belum punya IKTP atau KTPL ini. Nah bagaimana Pak Dukcapil mengakomodir mereka sehingga mereka tetap bisa memilih? Jadi kami itu jajaran Dukcapil dari pusat sampai ke daerah terus proaktif. Ada beberapa strategi untuk mendukung suksesnya pemilu tahun 2024 khususnya bagi para pemilih pemula. Seperti itu. Yang pertama adalah kita lakukan pemetaan penduduk wajib KTPL yang belum merekam per desa, per kelurahan, by NIM, by address, BNBA untuk dilakukan verify oleh kepala desa atau lurah. Yang kedua adalah memutakhirkan status penduduk belum rekam KTPL sesuai hasil verify yang dilakukan oleh desa maupun kelurahan, yakni penduduk yang meninggal, yang pindah, yang tidak diketahui keberadaannya, tidak dikenal, kemudian juga mungkin memiliki nik ganda yang salah satunya telah rekam dan satunya lagi pastinya sudah tidak berlaku. Kemudian kita juga lakukan jemput bola untuk rekam KTPL bagi penduduk potensi wajib KTPL ke sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Kami rutin itu. Seluruh kap kota itu kita minta bergerak itu, lakukan jemput bola bagi para pemilih pemula untuk melakukan perekaman yang mereka usia-usianya sudah 16 tahun ke atas atau yang sudah 17 tahun yang nantinya pada saat tanggal 14 Februari 2024 sudah umur 17 tahun. Bagi mereka yang belum usianya 17 tahun, kita lakukan perekaman tetapi KTPL-nya belum dicetak, belum diserahkan. Dicetak dan diserahkannya pada waktu mereka usia 17 tahun. Kemudian juga pastinya tanpa dukungan belangko KTPL itu tidak akan wujud. Jadi kami memastikan tidak terjadi kelangkaan belangko KTPL seperti juga yang pernah terjadi di masa lalu. Kami sampaikan bahwasanya saat ini belangko KTPL tersedia sampai dengan insya Allah ke depan nggak akan ada masalah. Kemudian yang lain juga apabila ada kendala teknis sehingga KTPL penduduk tidak bisa diterbitkan sehari sebelum atau pada saat hari pemilihan, maka akan diterbitkan surat keterangan pengganti KTPL bagi penduduk wajib KTPL yang telah melaksanakan perekaman. Tapi untuk saat ini, kita masih terus menekankan untuk perekaman KTPL bagi pemula. Kita belum berpikir surat keterangan. Surat keterangan itu nanti apabila memang sudah tidak tercapai. Kemudian, yang juga perlu kami sampaikan adalah pada hari pemilihan Dinas Dukcapil itu tetap buka loh. Jadi tetap buka walaupun itu ditetapkan sebagai hari libur. Untuk apa? Untuk memberikan pelayanan utamanya KTPL. Itu yang kita lakukan itu. Jadi terus kita lakukan. Dan day to day kami memantau kinerja dari Dinas Dukcapil seluruh daerah di Indonesia ini. Wah, luar biasa dedikasi dari Dukcapil berarti Pak ya? Ya insya Allah pokoknya kita memberikan pelayanan yang prima, pelayanan yang profesional, yang responsif, yang inovatif, yang melayani dan yang juga pastinya akuntabel. Akuntabel, oke, luar biasa sekali. Lantas Pak, jika kita bicara tentang data kan jenis data ini banyak ya Pak. Misalnya data penerima bansos, data pemilih, dan data-data sebagainya. Ada nggak sih Pak cara menyederhanakan data kependudukan tersebut di Indonesia yang sehingga nanti mereka akan jadi satu database yang terintegrasi dan valid gitu Pak? Jadi sebelumnya perlu saya sampaikan Mbak Hevi, jadi di dalam Undang-Undang 24 tahun 2013 tentang Admindo khususnya pasal 58 disebutkan bahwa data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri. Untuk apa itu pemanfaatannya? Adalah antara lain untuk pelayanan publik, untuk perencanaan pembangunan, alokasi anggaran,
pembangunan demokrasi, ini yang sedang kita bicarakan. Kemudian juga untuk penegakan dan pencegahan kriminal. Jadi Mbak Hevi, jelas sekali bahwasannya data kependudukan itu hanya satu yang berasal dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, termasuk untuk pemanfaatan bansos, ya, bantuan sosial, untuk subsidi, dan juga untuk basis data pemilih. Lah, untuk bisa memanfaatkan data kependudukan itu yang digunakan untuk berbagai keperluan, maka lembaga pengguna perlu melaksanakan MOU, Memorandum of Understanding, antara lembaga pengguna dengan Kementerian Negeri, kemudian nanti dilanjutkan dengan perjanjian kerjasama antara lembaga pengguna dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kami juga perlu sampaikan bahwasannya sampai dengan saat ini tidak kurang dari 6.200 lembaga pengguna sudah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Dijen Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk pemanfaatan data kependudukan. Antara lain, kementerian lembaga di tingkat pusat, juga pemerintahan daerah, organisasi perangkat daerah, dan banyak itu sektor-sektor swasta yang sudah melakukan dengan kita, kerjasama dengan kita. Baik itu di telekomunikasi, kesehatan, perbankan, ekonomi, asuransi, dan berbagai. Tidak kurang dari 6.200 lembaga pengguna sudah kerjasama dengan Dijen Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk akses pemanfaatan data kependudukan. Dan sekarang ini sudah lebih dari 13,3 miliar untuk akses NIK. Jadi sangat besar. Pada saat saya sampaikan di forum internasional, banyak negara itu audiensnya itu kaget. Sudah lebih dari 13,3 miliar untuk akses NIK-nya itu. Wow, iya. Luar biasa sekali. Tadi ini berarti angka yang sangat besar kan Pak ya, 13 miliar gitu data aksesnya, untuk aksesnya. Dan data yang dikelola juga oleh Dukcapil dan pihak-pihak yang bekerja sama juga ini merupakan data yang besar gitu Pak. Lantas saya mau bicara tentang kebocoran data Pak yang kita ketahui bersama yang sempat terjadi ya Pak beberapa waktu yang lalu. Nah, bagaimana peran Dukcapil Pak di sini untuk melindungi data kependudukan agar supaya tidak bocor lagi gitu Pak ke depannya? Jadi ya, saya perlu jelaskan. Database kependudukan itu adalah data yang sangat strategis yang digunakan untuk berbagai keperluan. Oleh karena itu, kami dengan arahan Bapak Menteri Dalam Negeri terus melakukan pembenahan di bidang infrastrukturnya. Pastinya kan, bagi perangkatnya itu perlu kita perbaiki, perlu kita perbarui. Kemudian jaringan juga harus bagus gitu, biar nggak lemot. Demikian juga kapasitasnya, storage-nya. Dan yang sungguh juga menjadi atensi yang sangat besar adalah terkait cyber security-nya. Terkait dengan keamanannya, bagaimana kita menjaga keamanan. Jadi kalau untuk menjaga keamanan, sekarang kita harus lebih hati lagi dengan sudah terbitnya Undang-Undang 7 tentang perlindungan data pribadi, Undang-Undang PDP. Tapi sebenarnya Undang-Undang PDP sendiri adalah mendukung apa yang sudah ada di Undang-Undang 24 tahun 2013 maupun Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang Admindo. Karena memang sektor keamanan itu menjadi hal yang sangat penting. Oleh karena itu, kami sebagai penyelenggara database kependudukan itu menekankan dan sudah menyampaikan kepada seluruh lembaga, kita itu mengimplementasikan standar SNI ISO ISC 27001. Dan kami juga selalu berkoordinasi dengan BSSN dan juga Kementerian Kominfo. Jadi kami sebagai penyelenggara mengimplementasikan ISO tersebut, ISO 27001, tapi juga kepada seluruh lembaga pengguna. Juga harus sama menerapkan ISO 27001. Dan kemudian karena kebocoran itu tidak selalu di lembaga penyelenggara, bisa di lembaga pengguna. Oleh karena itu masalah keamanan menjadi perhatian utama. Yang juga menjadi hal yang sangat perlu kita perhatikan adalah bagaimana kesadaran masyarakat. Masyarakat juga perlu disosialisasi, perlu diedukasi agar dia itu juga tidak membocorkan data sendiri. Coba Mbak Hevi ketik itu KTPL misalnya di Google, akan muncul sekian fitur KTPL, sekian juta
dalam sekian detik. Kadang-kadang masyarakat dengan bangganya selfie dengan menunjukkan KTP. Itu juga artinya adalah membocorkan data pribadinya, walaupun mungkin nggak sadar. Jadi mengenai isu itu. Kemudian kami juga menekankan tata kelola keamanan informasi melalui komitmen dan kepedulian pimpinan untuk mengamankan pengelolaan kebijakan, keamanan, administrasi kependudukan melalui kapasitas prosedur kerja. Kemudian manajemen keamanan informasi untuk mengendalikan pengelolaan dari gangguan keamanan informasi. Kemudian juga melakukan audit teknologi informasi dan komunikasi melalui pemeriksaan paling sedikit 1 kali dalam setahun, itu paling sedikit loh, tapi kita rutin terhadap aset informasi siap kita, sistem informasi dan kependudukan, dan juga pengujian sistem. Kemudian kami juga ada SMKI, Sistem Manajemen Keamanan Informasi, yang digunakan untuk melindungi, menjamin kerahasiaan, keutuhan dan keterjadian aset informasi dalam bentuk data atau dokumen, perangkat lunak, aset berwujud, dan juga aset tak berwujud. Kemudian saja pengamanan informasi oleh lembaga pengguna, misalnya pengguna wajib menggunakan jaringan tertutup. Kemarin kami ditanyakan, Pak, kenapa sih kok nggak pakai wifi saja, kok nggak pakai internet? Tidak bisa. Ini database kependudukan yang sangat strategis. Kita pakai siaknya pun siak terpusat. Oleh karena itulah kemudian jaringannya pun tertutup. Kalau kita pakai cloud, nanti pun privat cloud. Kemudian setiap hard disk, flash disk, media backup lainnya wajib diberi password. Perlunya audit teknologi informasi dan komunikasi, QOC, oleh tim Dukcapil. Kemudian pimpinan pengguna menandatangani SPTJM, itu pertanggungjawaban mutlak. Kemudian operator pengguna juga menandatangani non-disclosure agreement, surat menjaga kerahasiaan data. Kemudian user dan password tidak boleh dipindah tangankan atau diketahui oleh pihak lain. Dan saat idle atau meninggalkan perangkat, pastikan aplikasi sudah kondisi logout. Dan kami juga punya tim CISA atas katakanlah bimbingan ataupun atas pendampingan dari BSSN. Itu kita lakukan juga, ada tim khusus yang bekerja untuk menangani itu juga. Di samping kita juga bersinergi kolaborasi dengan berbagai lembaga juga. Tentu saja ya Pak. Pak. Itu kan terkait data pemilihan di Indonesia ya Pak. Lantas bagaimana Dukcapil ini mengakomodir pemilih yang berada di luar negeri Pak? Betul. Jadi sebenarnya untuk DPT itu ada DPT dalam negeri dan ada DPT luar negeri. Bagaimana penyiapan data DPT dalam negeri itu menjadi kewajiban dari Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil. Sedangkan penyiapan data DP4 luar negeri atau DP4 LN itu merupakan kewenangan dari Kementerian Luar Negeri. Jadi DP4 LN itu diserahkan bersamaan dengan DP4 dari kita yang dalam negeri pada tanggal 14 Desember tahun 2022 yang lalu, dan pastinya sudah dilakukan proses coklit dan juga penetapan DPS dan DPT yang itu menjadi kewenangan KPU. DPT sendiri sudah ditetapkan pada tanggal 2 Juli tahun 2022. Nah, bagaimana untuk pendataan penduduk luar negeri? Nah, kami di Dukcapil telah melakukan kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri, tentu saja dengan memberikan pelatihan atau peningkatan kapasitas kepada personil Kemenlu yang ditugasi untuk melakukan pelayanan Dukcapil luar negeri. Jadi kami lakukan itu. Dan ini juga sudah ada siak yang luar negeri untuk mengakomodir penerbitan nomor induk tunggal bagi penduduk WNI luar yang ada di luar negeri yang belum memiliki NIK. Jadi kalau di dalam negeri kita kenal NIK, nomor induk pendudukan, maka di luar kita kenal juga adanya NIT, nomor induk tunggal. Dan kita juga bisa melakukan perekaman KTPL di luar negeri. Dan di Dukcapil sendiri rutin itu melakukan kunjungan dan sekaligus katakanlah pelaksanaan pelayanan di luar negeri. Sebagai contoh, kita sudah lakukan di London, di Seoul, di Malaysia sudah sering, Singapura, Korea Selatan, Jepang, Hong Kong, bahkan di Afrika. Kemarin kami lakukan juga seperti di Kenya, di Dubai, termasuk juga di Washington DC, New York, dan berbagai
kota-kota lain, baik itu di Eropa, di Asia maupun di Amerika dan juga Afrika dan Australia juga. Tetangga kita. Kita lakukan itu juga. Oke, berarti semuanya datanya tetap akurat baik di dalam maupun di luar negeri ya Pak ya? Ya insya Allah kami juga mohon supportnya ya, kami terus melakukan pembenahan, penyempurnaan juga. Namun demikian pastinya tiada gading yang tak retak gitu. Pastinya kami akan terus berbenah dan mohon saran masukannya. Tapi pembenahan itu tidak akan pernah berhenti. Kami akan terus lakukan itu. Oke, wah luar biasa sekali. Obrolan saya dengan Pak Teguh di pagi hari ini luar biasa, full insight ya Pak untuk... Dan kami sungguh juga mengapresiasi KPU RI dan Bawaslu yang koordinasinya baik sekali. Kita sudah bersinergi dan berkolaborasi untuk suksesnya pemilu tahun 2024. Pak, terakhir dong saya mau Bapak memberikan pesan kepada penonton kita nanti nih tentang pemilu 2024 Pak. Jadi pastikan bahwasanya kita sudah melakukan perekaman KTPL karena basisnya kan adalah KTPL. Kemudian pastikan juga kita yang sudah memiliki hak pilih dan sudah ada KTPL-nya nanti juga tercantum dalam katakanlah pemilih itu. Kita ada cek di KPU, nanti ada linknya gitu. Jadi mari kita gunakan hak pilih kita pada pemilu 14 Februari tahun 2024. Jadi jangan sampai golput itu. Ini hak pilih kita akan menentukan masa depan bangsa kita. Oke, itu dicatat teman-teman, pesan dari Pak Teguh Setiabudi. Itu tadi obrolan saya dengan Pak Teguh Setiabudi. Ini kalau ada banyak penonton, ada banyak suara tepuk tangan ini Pak. Terima kasih Mbak Ibu. Tapi nanti tepuk tangannya via video aja teman-teman. Pak Budi terima kasih banyak. Pak Teguh, terima kasih banyak atas waktunya, sudah meluangkan waktu ngobrol sama saya kurang lebih selama setengah jam ke belakang tadi ya Pak. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak setelah ini. Amin, terima kasih juga ya untuk Mbak Iwi dan semua tim. Luar biasa. Iya, oke teman-teman, itu tadi obrolan saya dengan Pak Teguh. Kita akan ngobrol lagi tentu saja dengan banyak figur inspiratif dan menarik lainnya. So tonton terus video dari Dream dan Diadona. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Thanks for watching. Jangan lupa like, follow, dan subscribe akun media sosial Dream buat dapetin update seputar berita terkini, entertainment, hingga lifestyle.